Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya lanjutkan membahas bab baru, yaitu logaritma. Ya, mungkin dari kalian bertanya, apa manfaat eh, belajar logaritma? Ya, nanti jawabnya diantaranya manfaatnya. Yang pertama, itu kalau di dunia perbankan ada yang namanya bunga majemuk. Modal setelah periode T itu adalah modal awal ditambah satu dikalikan suku bunga pangkat T. Ini contohnya dalam perbankan itu bunga majemuk ini. Nanti kalian kenalkan belajar bunga majemuk nanti. Nah, ini nanti untuk menentukan T ini nanti akan melibatkan yang namanya logaritma. Nah, kesulitan tanpa logaritma untuk menyelesaikan ini. Misalkan setelah 5 tahun modalnya menjadi misalkan ini menjadi 200 juta begitu. Modal awalnya itu misalkan adalah 100 juta begitu. Diinvestasikan ke bank, modal awalnya ini 100 juta. Kemudian bunganya itu adalah 5% per tahun begitu. Nah, ini pangkat T. Nah, untuk menentukan T-nya nanti ini adalah menggunakan yang namanya pengetahuan tentang nanti akan menggunakan logaritma. Begitu loh. Contohnya seperti itu. Nah, ini jasa ilmuwan untuk menyelesaikan apa namanya persoalan dalam kehidupan sehari-hari dalam menemukan logaritma itu. Ya, misalkan yang kedua, misalkan pertumbuhan bakteri dalam jam itu bisa dibentuk ke dalam fungsi 2002 pangkat T misalkan. Nah, misalkan pada jam pertama ya T-nya 1. Tinggal mengganti T-nya 1. Berarti nanti pada 1 jam pertama bakterinya nanti akan menjadi 4.000. Nah, misalkan pada saat tertentu banyaknya bakteri itu misalkan 5.000. Nah, pada jam tertentu, pada sekian jam itu bakterinya 5.000. Nah, itu kan. Nah, nanti untuk menentukan T-nya itu berapa jamnya itu ya ini adalah menggunakan eh, pengetahuan tentang logaritma. Nah, ini dua di antaranya manfaat belajar logaritma. Ya, di bidang ekonomi, di bidang biologi, nanti ada peluruan masuk di antaranya. Tapi tidak saya berikan contoh yang lain, cukup dua ini bahwa belajar logaritma nanti sangat bermanfaat. Di antaranya adalah di dunia perbankan dan ini mungkin kedokteran atau biologi. Nah, itu manfaat dari belajar logaritma. Nah, ini definisi logaritma. Tapi sebelum saya melangkah ke definisi logaritma, saya akan menjelaskan ini. Kalau ada A log B sama dengan C, ini kan elemen-elemen pada logaritma harus tahu ini. Yang namanya A itu adalah bilangan pokok. Nah, ini bilangan pokok. Bilangan pokoknya logaritma maksudnya. Atau basis. Nah, basis itu namanya. Bisa menyebut basis, bisa menyebut pokok. Kemudian ini namanya numerus. Nah, itu numerus. Kemudian ini adalah hasil. Nah, juga samanya pada eksponen ya. Kalau saya punya A dipangkatkan M, siapa A ini?
A ini siapa? A ini adalah pokok. Nah, ini pokok. Pokok dari eksponen. Jadi itu. Nah, ini hal yang harus kalian ketahui di awal. Jadi istilah-istilah elemen-elemen pada logaritma ini. Nah, saya kembali ke definisi sekarang. Kembali ke definisi. Definisi itu di situ definisinya. Definisinya itu kalau ada A log B sama dengan C, ini jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Perhatikan di sini. Jadi ini B, berarti nanti ini juga B. Gitu ya. B ini. Kemudian bilangan pokoknya dari logaritma akan menjadi bilangan pokok dari eksponen. Ini bentuk logaritma, ini bentuk eksponen. Nah, hasilnya ini C nanti sama dengan ini C di atas ini. Nah, begitu. Jadi ini nanti A pangkatkan C. B sama dengan A pangkat C. Hasil ini menjadi pangkat. Bilangan pokok tetap menjadi bilangan pokok. B sama dengan, tetap B sama dengan. Gitu kan. Nah, hasilnya ini sama dengan pangkat. Saya ulangi. Kalau ini B sama dengan ini, B sama dengan. Bilangan pokok pada logaritma akan tetap menjadi bilangan pokok logaritma, sementara hasil itu jadi pangkat. Kan begitu. Nah, contoh. Satu, misalkan, kalau saya punya 3 log 9 sama dengan 2, nah, kalau ngikuti definisi, maka kalau 9 sama dengan akan menjadi 9 sama dengan nanti di sini. 9 sama dengan begitu. Bilangan pokok pada logaritma akan menjadi bilangan pokok pada eksponen. Hasil itu sama dengan jadi pangkat. Jadi kalau bilangan pokoknya 3 pada logaritma, maka bilangan pokoknya pada eksponen 3. Nah, sama dengan itu jadi pangkat. Jadi ini 3 dipangkatkan 2. 3 pangkat 2. Pasti ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, contoh yang kedua misalkan. Kalau ada 5 log 1/5 sama dengan negatif 1. Nah, ini nanti kalau menggunakan definisi jika dan jika 1/5 sama dengan nanti akan berarti 1/5 sama dengan. Nah, gitu. Sama dengan bilangan pokoknya logaritma akan menjadi bilangan pokok pada eksponen juga. Begitu. Nah, akan menjadi bilangan pokoknya logaritma akan menjadi bilangan pokok pada eksponen. Nah, pangkatnya itu adalah hasil dari logaritma. Nah, itu. Itu contoh 2. Nah, ini kan basisnya 3, basisnya 5. Kalau basisnya 10. Jadi kalau saya punya begini, yang contoh ketiga, begitu. Kalau saya punya log 100 sama dengan 2, begitu. Ini akan kita jadikan mengikuti definisi jika dan jika. Perhatikan. Ini nanti pasti 100 ini. Nah, 100. Nah, kalau ini tidak tertulis itu artinya basisnya ini sebenarnya tertulis 10 ini.
Jadi kalau logaritma, namanya logaritma itu basisnya 10 atau bilangan pokoknya 10 tidak tertulis. Berarti kalau tidak tertulis nanti ke belakang hari, kalau tidak tertulis artinya ini 10. Ini kan ya, penting ini dia awal ini, 10. Berarti ini basisnya atau bilangan pokoknya logaritma ada 10. Maka ini bilangan pokoknya eksponen juga sama dengan 10. Hmm. Pangkatnya itu hasil dari logaritma, pangkat 2. Nah, kali 10 berarti pokoknya 10. Nah, kemudian kalau ini 100 sama dengannya itu hasil itu menjadi pangkat. Seperti itu. Jadi ingat, kalau tidak tertulis itu berarti basisnya adalah 10. Ingat itu ya. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama yang saya berikan. Berikutnya, itu dibalik. Coba lihat sebelah kiri. Kalau A log B itu sama dengan C jika adanya jika B sama dengan A pangkat C. Itu juga bisa berlaku bolak-balik. Berarti nanti kalau dibalik itu B sama dengan A pangkat C itu jika dan hanya jika bilangan pokoknya eksponen, jadi bilangan pokoknya logaritma kali B sama dengan nanti B sama dengan pangkat itu ada hasil logaritma tadi kan gitu. Nah itu, ini kalau dibalik. Jadi sama bilangan pokoknya eksponen pasti menjadi bilangan pokoknya logaritma. Pangkat itu adalah hasil. Sementara kalau ini B, maka ini adalah B. Nah itu. Nah ini penting ini. Pemahaman ini. Contohnya begini. Contohnya saya punya contoh yang pertama. Misalkan 36 sama dengan 6 pangkat 2. Nah coba. Ini tuh bilangan pokoknya. Nanti pasti bilangan pokok pada eksponen akan menjadi bilangan pokok pada logaritma. Ini berarti 36. Sementara pangkat itu adalah hasil. Jadi kalau bilangan pokoknya 6, maka ini bilangan pokoknya logaritma juga 6. Sama dengan apa dua pangkat itu sama dengan adalah hasil. Nah, yang 36 ini adalah 36 sama dengan berarti 36 sama dengan itu. Contoh 2, misalkan seper 10 sama dengan 10 pangkatkan min 1. Ya, kalau ini dibawa ke definisi, jika dan hanya jika, nah, ini basisnya pokoknya eksponen kan 10. Nanti berarti pokoknya logaritma juga 10. Cuma pokok logaritma 10 itu tidak ditulis. Tidak tulis. Nah, berarti ini 1/10 begitu. Sama dengan hasil itu adalah pangkat. Min 1. Jadi kalau ini pokoknya 10, maka ini pokoknya 10. Tapi tidak ketulis. Tidak ketulis. Tidak ditulis maksud saya. Nah, pangkat itu adalah hasil. Sementara ini 1/10 itu adalah ini. Nah, itulah eh, penggunaan definisi. Jadi definisi berlaku bolak-balik gitu loh ya. Berlaku bolak-balik. Nah, agar kalian terampil menggunakan definisi itu ya harus berlatih. Jadi belajar matematika itu ya penting olahragawan. Semakin sering berlatih maka semakin terampil. Makanya ada pepatah, saya bisa karena biasa. Nah, latihannya mana? Latihannya adalah ini. Nah ini, istilah titik-titik berikut itu dengan menggunakan definisi eh,
logaritma. Definisi logaritma. Berarti definisi yang tadi, ya, definisi tadi gunakan. Nah, tuh latihan yang pertama, nah itu menggunakan definisi yang pertama tadi. Kalau ada A log B sama dengan C, jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Urutan banget. Itu menggunakan itu. Kemudian berikutnya, latihan 2.2 itu kalian dibalik. Kalau ada B, A pangkatkan C sama dengan, balik ya. Kemudian nih, kalau ada B sama dengan A dipangkatkan C, jika dan jika A log B sama dengan C. Jadi yang ini menggunakan ini. Nah, menggunakan itu. Yang tadi, yang 1.1 tadi, menggunakan ini, yang 1.1. Nah, menggunakan yang atas itu. Berikutnya, kalau yang kedua ini, latihan 1.2 ini, menggunakan yang bawah. Nah, itu saja kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ya, semoga bisa kalian pahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.